Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindy Cornelia, NIM 19640023. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas biofisika komputasi yang berjudul Analisa tinggi tanaman jagung di bawah pengaruh radiasi laser dioda menggunakan software MATLAB. Yang akan saya bahas di sini antara lain ada bab 1 pendahuluan, bab 2 landasan teori, bab 3 pembahasan, dan bab 4 penutup. Bab 1 pendahuluan. Latar belakang. Laser atau light stimulate emission of radiation merupakan mekanisme dari suatu alat yang memancarkan radiasi elektromagnetik melalui proses pemancaran terstimulasi. Di bidang pertanian, laser telah diterapkan sebagai biostimulator karena metode biofisik ini tidak mengubah jalannya proses fisiologis yang dikendalikan oleh sistem genetik. Sinar laser intensitas rendah telah digunakan untuk memberikan biostimulasi untuk benih seperti kedelai, jagung, dan kacang polong yang mengarah pada peningkatan persentase perkecambahan berat dan hasil. Untuk membuktikan penelitian tersebut, maka penulis akan melakukan pengamatan terhadap tinggi tanaman jagung yang telah diradiasi laser dengan rentang waktu 0 menit sebagai kontrol, 1 menit, 2 menit, 5 menit, 10 menit, 15 menit, dan 25 menit. Hasil dari pengamatan ini kemudian akan dianalisa menggunakan metode grafik dan regresi linier dengan memakai software MATLAB. Penulis membatasi masalah tugas akhir ini pada pendekatan analisa tinggi tanaman jagung di bawah pengaruh laser dioda dengan menggunakan MATLAB. Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu 1. Apa yang dimaksud dengan metode grafik dan regresi linier? 2. Bagaimana hasil analisa tinggi tanaman jagung di bawah pengaruh laser dioda dengan menggunakan MATLAB? Bab 2. Landasan teori. Tanaman jagung. Tanaman jagung atau Zimys L merupakan tanaman rumput-rumputan dan berbiji tunggal atau monokotil. Jagung merupakan tanaman rumput kuat, sedikit berumpun dengan batang kasar dan tingginya berkisar 0,6-3 meter. Tanaman jagung termasuk jenis tumbuhan musiman dengan umur kurang lebih 3 bulan. Tinggi tanaman jagung ini dapat diukur mulai dari permukaan tanah sampai ujung atau titik tertinggi tanaman. Laser dioda merupakan komponen semikonduktor yang bisa menghasilkan radiasi koheren dalam bentuk spektrum inframerah ketika dialiri arus listrik. Radiasi koheren adalah radiasi yang dimana semua gelombang berasal dari satu sumber yang sama dan berada pada frekuensi dan fasa yang sama juga. Laser dioda memiliki intensitas yang sangat rendah dibandingkan dengan perangkat laser lainnya. Namun, laser dioda memiliki efisiensi output koheren yang tinggi dan kemudahan dalam modulasi untuk komunikasi dan aplikasi pengendalian. Metode grafik dan regresi linier. Grafik atau plot pada MATLAB berfungsi untuk mempresentasikan data sehingga lebih mudah untuk dilihat secara keseluruhan. Kemudian, untuk analisis regresi linier sederhana merupakan hubungan secara linier antara satu variabel independen atau X dengan variabel dependen atau Y. Analisis ini untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen, apakah positif atau negatif, dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan. Rumus regresi linier sederhana yakni Y aksen sama dengan A plus BX, di mana Y aksen adalah variabel dependen atau nilai yang diprediksikan,
X merupakan variabel independen, nilai A adalah konstanta atau nilai Y aksen apabila X sama dengan 0, dan B merupakan koefisien regresi atau nilai peningkatan ataupun penurunan. Nilai A dan B dapat dihitung dengan menggunakan persamaan 2.2 dan persamaan 2.3. Bab ketiga, pembahasan. Permasalahan. Benih jagung diradiasi laser dioda dengan waktu yang berbeda-beda, yakni 0 menit sebagai kontrol, 1 menit, 5 menit, 10 menit, 20 menit, dan 25 menit. Kemudian, benih di bawah paparan radiasi laser dioda tersebut ditumbuhkan dan diamati tingginya pada hari ke-25 setelah tanam. Data hasil pengamatan kemudian diubah menjadi grafik dan dicari regresi linearnya dengan menggunakan software MATLAB untuk mengetahui pengaruh lama waktu radiasi laser terhadap tinggi tanaman jagung. Pada slide sebelah kanan sudah tertera tabel data hasil pengamatan, yaitu ada lama waktu pemaparan serta panjang tanaman. Berikut ini merupakan skrip dari program MATLAB untuk membuat grafik dan mencari regresi linear. Ketika skrip tadi di-run, maka akan menghasilkan grafik seperti yang ada pada slide, di mana sumbu X-nya merupakan lama waktu paparan radiasi laser dan sumbu Y-nya merupakan tinggi dari tanaman jagung. Dan ini merupakan hasil perhitungan regresi linearnya, yang mana dihasilkan persamaan regresi linear Y sama dengan 22,2340 min 0,1037X. Bab 4. Penutup. Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa grafik atau plot pada MATLAB berfungsi untuk mempresentasikan data sehingga lebih mudah untuk dilihat secara keseluruhan. Kemudian, regresi linear sederhana merupakan salah satu jenis regresi linear yang digunakan untuk mencari tahu korelasi antara variabel bebas dan terikat. Pada regresi linear sederhana, terdapat satu variabel bebas dan variabel terikat. Setelah dilakukan analisa menggunakan MATLAB, didapatkan nilai koefisien regresi sebesar negatif 0,1037, yang artinya penambahan waktu radiasi laser memiliki pengaruh negatif terhadap panjang tanaman jagung. Berdasarkan grafik yang dihasilkan pada MATLAB, maka dapat diketahui bahwa hasil ideal untuk panjang tanaman jagung diperoleh dengan waktu penyinaran optimal 2 menit, yang mana dihasilkan tanaman sepanjang 25 cm. Sekian presentasi dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.